warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sama-sama lagi berkumpul untuk mengikuti workshop PT Platform Merdeka Mengajar, di mana PM ini wajib kita ketahui di akun kita masing-masing, karena kita memakai platform aplikasi ini teman-teman harus disinkronkan dengan akun belajar ID kita, dan itu terpantau sampai di pusat. Kita menyelesaikan sampai topik berapa, itu semua terpantau. Dan memang di kurikulum merdeka ini teman-teman memang sengaja didesain dalam bentuk platform, dalam bentuk aplikasi. Kenapa? Supaya pengertian seseorang, pengertian semua guru yang ada di Indonesia ini sama tentang makna daripada kurikulum merdeka mengajar. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir materi yang akan membawakan yang ahli dalam materi itu, calon guru bergerak angkatan ke-9. Mungkin dengan ini kepada Ibu Rahasia saya persilahkan dengan hormat. Namun sebelumnya aplaus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu adik umumnya nak ya. Oke, nah hari ini kita akan sedikit mengulik tentang implementasi kurikulum merdeka yang tahun ini kita laksanakan di sekolah kita. Langsung saja sebelum masuk pada kalimat dasar dari kurikulum merdeka yang sekarang sedang marak-maraknya diperbincangkan, maka terlebih dahulu ini tidak sempat saya buatkan PPT ya. Terlebih dahulu kita di awal harus tahu apa sih itu pendidikan. Jadi yang berfaedah buat anak-anak hidup, mau baik lahir maupun batinnya. Nah seperti ini intinya, masing-masing anak sebenarnya mempunyai kodrat, jadi itu tidak akan bisa dirubah. Tidak akan bisa dirubah. Misalnya kalau anak-anak sudah pelit, maka akan pelit selalu. Anak-anak yang selalu takut, maka akan selalu takut juga. Hanya saja bisa disamarkan. Jadi bawaan katanya itu menurut teori. Jadi kalau sudah pelit ya pelit. Makanya apa fungsinya pendidikan? Fungsinya pendidikan adalah menyamarkan karakter anak tersebut agar tidak menjadi pelit lagi, agar tidak menjadi penakut lagi. Jadi disitulah fungsinya pendidikan. Nah sekarang kita beralih kepada pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang sekarang selalu digunakan. Bahkan di awalnya asesmen diagnostik itu berujung pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi konsep pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mengetahui keberagaman murid, layanan kebutuhan murid, learning gap, kemudian kaitannya dengan standar pendidikan. Sedangkan pengertian pembelajaran diferensial sendiri adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas
untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini menurut Robinson dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, artinya seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi langsung saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan di saat kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang dibuat oleh guru kemudian berlandaskan dengan kebutuhan murid. Nah, yang perlu diperhatikan atau kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Jadi, ketika menyusun pembelajaran diferensiasi, maka kita harus menghubungkan atau mengaitkan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, itu yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian memperhatikan lingkungan belajar murid, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Nah, dalam menyusun program perencanaan atau modul ajar, yang perlu diperhatikan adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, kemudian profil belajar murid. Jadi kalau membuat di modul pembelajaran kemudian dirancang di dalam pembelajaran tadi kelas, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kesiapan belajar mereka. Kemudian minat murid yang biasanya itu ada kinestetik, auditory, kemudian visual. Ada juga profil belajar murid. Profil belajar murid itu apa ya? Seperti kayak anak-anak sukanya belajar seperti apa? Ada yang suka belajar berkelompok, sendiri-sendiri, suka di tempat yang sunyi-sunyi, atau di tempat yang ramai bersama teman-temannya. Itu profil belajar murid. Nih, ada permennya. Terakhir, dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada 3 yang diperhatikan: proses, konten, produk. Proses, konten, dan produk. Proses yang mana? Proses adalah bagaimana dalam mulai dari awal sampai akhir pembelajaran kita di kelas itu melibatkan murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Konten yaitu materi atau referensi yang digunakan. Kemudian produk adalah hasil yang akan didapat setelah melakukan proses pembelajaran di kelas. Saya rasa begitulah organisasi garis besar yang akan kita harus ketahui seperti itu. Setelah ini kita akan membuat perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kita kulik sama-sama lagi kira-kira apa kekurangan dan kelebihan, atau masih adakah yang perlu ditambahkan di dalam perangkat pembelajaran kita. Jadi saya persilahkan sekarang membuat perangkat yang menurut Anda berdiferensiasi sesuai dengan cara atau tahapan dari pembuatan modul ajar yang berdiferensiasi. Jadi waktunya sekarang tidak mungkin, boleh dimulai pembuatan perangkat ajarnya atau modulnya. 4. Ada tambah 1 baru ini 4 lingkungan. 3 dulu kan 3. Proses konten dan produk. Tambah lingkungan. lagi lingkungan. Jadi demikianlah pemaparan dari materi yang saya bagikan kali ini. Semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaat dari hal yang kita lakukan hari ini, terutama tentang pembelajaran diferensiasi dan filosofi Hajar Nusantara mengenai implementasi kurikulum merdeka.
Jadi yang perlu kita tekankan bahwa karakter anak itu berbeda-beda. Kita tidak bisa merubahnya. Yang ada kita hanya bisa mengaburkan. Bagaimana cara mengaburkannya? Maka kita harapkan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa melihat minat dan bakat anak sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan minat belajarnya sehingga mengaburkan karakter buruk anak tersebut. Jadi jangan berharap kita bisa menghilangkan karakter anak. Kita hanya bisa mengaburkan karakter anak tersebut melalui pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan di sekolah. Saya rasa demikianlah beberapa materi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang diantarkan oleh Ibu Asia. Jadi sebelum kita menutup, apa dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan. Di tujuan workshop in the house. Demikian in-house training. Demikian workshop kita pada hari ini in-house training. In-house training kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Ini implementasi kurikulum Merdeka. Jadi IKM. Implementasi kurikulum IKM Merdeka. Bukan IKM. Implementasi kurikulum Merdeka. Kalau IKM teman-teman, maka ibu kota baru. Oke, saya kira cukup. Mari kita menutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.